Gadis ini membesar dengan cepat. Dia tiba-tiba hamil. Bayi dalam perutnya seperti sudah berumur 10 bulan. Hanya dalam waktu 20 menit. Anehnya, beberapa jam yang lalu, dia belum hamil. Film pada kesempatan kali ini adalah film horor yang berjudul Oh. Mereka adalah keluarga yang beruntung. Mereka memenangkan hadiah beberapa hari yang lalu, yaitu berupa sebuah tur gratis. Mereka difasilitasi pesawat dan mobil pribadi. Manajer resort pun menyambut kedatangan keluarga itu. Setelah itu seorang pelayan menyambut mereka dengan membawakan minuman. Keluarga tersebut disambut dengan istimewa. Dan semua terlihat baik-baik saja. Tidak ada hal yang terlihat mencurigakan. Namun sebenarnya mimpi buruk telah menanti mereka. Mereka tetap menikmati liburan itu. Ketika bermain, Trent berkenalan dengan keponakan manajer resort. Keduanya pun akhirnya berteman. Keponakan manajer itu memberi Trent permainan teka-teki. Setiap simbol mewakili huruf alfabet. Dengan begitu tidak ada orang lain yang bisa memahami artinya. Namun tak disangka, liburan ini mungkin menjadi kebahagiaan terakhir bagi keluarga tersebut. Priska dan Guy seperti pasangan pada umumnya. Karena berbagai tekanan hidup, hal tersebut menghilangkan rasa cinta keduanya. Keduanya telah berbincang untuk bercerai setelah liburan ini. Mereka mengira anak mereka tidak mendengarnya. Namun, anak mereka mendengar perbincangan itu. Apakah perceraian akan menyakiti anak mereka? Hari berikutnya, manajer resort mengajak keluarga tersebut ke pantai rahasia yang memiliki pemandangan indah dan terdapat dinding yang mengandung mineral langka. Pemandangan itu mungkin hanya dilihat sekali seumur hidup. Pantainya yang indah dan tenang. Hal tersebut akan menjadi kenangan terindah. Guy dan Priska pun menyetujuinya. Setelah masuk mobil, Trent menemukan sebuah surat. Trent pun mengambilnya. Kemudian datang keluarga Charles yang pergi bersama mereka. Manajer meminta sopir untuk mengantar mereka. Saat itu mereka melihat ada tanda peringatan di jalan menuju pantai. Dilarang masuk ke cagar alam. Pelanggar akan dituntut. Sopir itu tidak mengantarkan mereka sampai tujuan, tetapi ia menurunkan mereka di dekat pantai. Kemudian memberikan makanan dan selimut untuk mereka. Jika mereka menelepon, sopir itu akan datang. Charles meminta sopir untuk membawakan barang-barang mereka. Namun sopir menolak. Maaf, aku harus kembali. Jalannya tidak jauh. Kalian akan melihat celah tebing yang indah. Kemudian kalian akan sampai tujuan. Setelah mereka berjalan melewati hutan, mereka melewati celah tebing yang aneh. Sopir itu menyembunyikan sesuatu yang tidak mereka ketahui, yaitu sebuah pertarungan antara hidup dan mati. Trent dan Maddox langsung bermain pasir. Pantai itu benar-benar seindah yang dijelaskan manajer resort. Mereka mulai bersenang-senang. Charles mendirikan tenda untuk istrinya. Ibu dan anak Charles bermain dengan anak anjing. Sedangkan Maddox melihat seseorang, yaitu Sedan, yang merupakan seorang rapper terkenal. Entah kenapa, dia duduk sendirian di sana, dan enggan bergabung dengan orang lain. Saat anak-anak sedang bermain, mereka menemukan barang-barang yang ditinggalkan oleh turis lain. Banyak yang sudah berkarat, sepertinya sudah lama ditinggalkan, karena cuaca yang cerah. Mereka lalu bermain petak umpet. Tiba-tiba Trent melihat mayat perempuan. Mereka pun terkejut. Sedan berjalan ke arah mayat itu dengan hidung mimisan. Ya Tuhan! Sedan sepertinya mengenali mayat perempuan itu. Charles berpikir bahwa sebelum mereka datang, hanya ada Sedan dan gadis itu di pantai. Charles mengira gadis itu dibunuh oleh Sedan karena sebuah perkelahian. Kemudian mereka ingin memanggil polisi, tetapi tidak ada sinyal. Saat itu pasangan lain datang dari luar, yaitu Jarin dan istrinya Patricia. Mereka langsung diberitahu bahwa terjadi pembunuhan dengan tersangka Sedan. Kemudian Jarin ingin keluar dan meminta bantuan sopir, tapi hanya berjalan beberapa langkah. Hal aneh terjadi. Saat Jarin terbangun, kepalanya pusing, dan ia mendapati tubuhnya berada di pantai. Dia tidak bisa mengingat apa yang baru saja terjadi. Setelah itu, satu persatu hal-hal aneh terjadi. Ibu Charles tiba-tiba tidak bernafas.
Charles berusaha melakukan resusitasi jantung kepada ibunya. Namun ia gagal. Charles tidak menyangka ibunya telah meninggal. Ia pun sangat bersedih. Yang kedua adalah Maddox yang berusia 11 tahun dan Crane yang berusia 6 tahun. Hanya dalam waktu 3 jam, mereka tumbuh 7 tahun lebih tua. Priska pun tercengang melihat perubahan anak-anaknya, di mana tinggi Maddox saat ini sudah hampir sama dengan ayahnya. Melihat hal-hal aneh itu, Sedan pun ketakutan. Kemudian ia berbalik dan berlari keluar. Charles pun mengejarnya. Namun, di tengah perjalanan mereka merasakan pusing. Saat terbangun, mereka berada di pantai. Charles dan Sedan lupa apa yang baru saja terjadi. Mereka semua panik. Jurin pun mencoba keluar. Namun ia juga merasakan pusing. Dan akhirnya kembali ke pantai. Kemudian mereka menyusun rencana agar tidak pingsan saat berjalan keluar. Mereka pun bergandengan. Namun masih gagal. Mereka tetap kembali ke pantai. Dan terjebak di pantai itu lagi. Ketika semuanya ketakutan, Charles tiba-tiba mengeluarkan pisau. Dia melukai wajah Sedan. Anehnya Sedan tidak merasakan sakit. Ketika Sedan memperlihatkan wajahnya, mereka semua tercengang. Karena luka Sedan telah pulih. Hanya dalam beberapa detik, mereka semua bingung dengan keanehan ini. Dan juga takut akan keterasingan. Kemudian mereka semua berkumpul. Dan mencari alasan keberadaan mereka di pantai itu. Ternyata mereka memiliki satu kesamaan. Di mana salah satu anggota keluarganya menderita sebuah penyakit. Gadis yang tinggal satu sama lain mengalami penyakit di tempat tidur. Sedangkan Charles mengalami depresi karena tekanan mental. Priska menderita tumor jinak. Saat berbincang, tiba-tiba Priska merasakan sakit. Lalu ia jatuh pingsan. Sebelumnya, tumor Priska masih kecil. Namun sekarang telah membesar. Hanya dalam beberapa hari. Untungnya Charles adalah seorang dokter bedah. Setelah Priska didesinfeksi dengan alkohol, Charles langsung membedah perut Priska. Hal aneh pun terjadi. Saat perut Priska dibedah, lukanya tiba-tiba tertutup lagi. Melihat hal tersebut, Jarin menyarankan sesuatu agar mereka menahan luka Priska. Mereka merasakan otot-otot di sekitar perut berusaha menutup. Namun mereka berhasil. Mereka mengangkat tumor itu dari tubuh Priska. Tumor sebesar melon tersebut berhasil dikeluarkan. Ketika luka Priska dilepaskan, secara otomatis lukanya tertutup kembali. Priska pun tersadar. Dan keadaannya membaik. Saat itu juga, Sedan tiba-tiba penasaran. Kemudian menarik selimut dari tubuh mayat itu. Ternyata mayat gadis itu telah berubah menjadi tulang dalam 3 jam. Tanda-tanda itu menunjukkan bahwa waktu di pantai itu berlalu lebih cepat. Dibutuhkan setidaknya 7 tahun agar tubuh mayat itu membusuk sepenuhnya. Artinya, setengah jam di pantai itu setara dengan 1 tahun. Sehingga anak-anak mereka bisa tumbuh 7 tahun lebih tua dalam waktu 3 jam. Sedangkan orang dewasa mengalami penuaan sel. Lalu mulai muncul kerutan. Hal ini membuktikan bahwa mereka semakin menua dalam waktu 24 jam. Usia mereka bertambah 50 tahun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tetap bersama. Jarin berpendapat, mungkin karena bebatuan di sekitar pantai, maka sel kita terpengaruh. Jika kita ingin pergi, maka seperti berenang dengan cepat ke permukaan setelah berada di lautan dalam, maka tubuh kita tidak dapat menyesuaikan kembali. Hal itu yang membuat mereka pingsan saat mencoba keluar. Saat mereka berbincang tentang keanehan itu, telah terjadi perubahan pada Crane dan Kara. Mereka merasakan bahwa mereka tidak hanya tumbuh besar dan tinggi, namun hormonnya pun juga berubah. Bahkan saat ini Kara hamil. Mereka semua pun terkejut melihat perut Kara membuncit. Sepertinya mereka melakukan hubungan badan. Kara tidak paham tentang hal itu. Tidak apa-apa untuk bermain-main. Aku hanya sedikit gemuk. Jurin menebak. Jika dia berada di ruang gawat darurat, dia telah hamil 5 bulan. Apa? Dari konsepsi hingga kehamilan, hanya 20 menit berlalu. Beberapa jam lalu mereka masih anak-anak. Sekarang dia akan punya bayi dan ayahnya harus bertanggung jawab.
Perut Kara semakin membesar. Bayinya pun akan segera lahir. Dengan bantuan mereka, bayinya pun lahir. Karena waktu yang begitu cepat, bayinya tidak dapat bertahan hidup. Keadaan pun semakin menjadi tidak terkendali. Mereka tidak tahu lagi bagaimana caranya bisa bertahan. Karena berbagai tekanan itu. Gangguan mental Charles kambuh. Ia menyalahkan Sedan atas semua kejadian ini. Karena ia mengira bahwa gadis itu dibunuh oleh Sedan. Dan menyebabkan banyak kesialan. Kemudian Charles menikam Sedan. Karena kondisi mentalnya sedang tidak stabil. Sekarang harapan mereka menjadi semakin sedikit. Mereka pun menjadi panik. Semua orang menyadari bahwa di bukit seberang ada seseorang yang mengawasi setiap gerakan mereka menggunakan kamera. Melihat matahari akan terbenam, waktu mereka akan segera habis. Kemudian, Jarin berinisiatif untuk mengumpulkan semua orang, dan ia akan berenang mencari cara keluar. Sebelumnya Jarin berpesan kepada Patrika yang menderita epilepsi, bahwa jika tidak menemukan obat, maka ia harus minum yang banyak untuk bertahan hidup. Kemudian Priska menemukan titik kecurigaan. Karena beberapa dari mereka memiliki penyakit. Priska kemudian bertanya bagaimana mereka tahu tentang resort tersebut. Jawaban mereka sama, yaitu mendapat hadiah dari membeli obat di Warren Pharmaceutical. Ini jelas merupakan jebakan dari Warren Pharmaceutical. Kemudian mereka ingin keluar. Mereka menaruh harapan kepada Jurin. Namun tubuh Jurin mengapung di laut. Dia pun gagal. Tampaknya cara untuk melarikan diri melalui laut juga tidak bisa dilakukan. Mereka tidak bisa keluar dengan berenang. Tampaknya mereka juga akan mati. Namun Kara tidak tinggal diam menunggu kematian. Kara berusaha memanjat tebing sendirian. Kara tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan hidup. Oleh karena itu Kara memutuskan untuk memanjat tebing. Untuk bertahan hidup. Saat Kara hampir sampai ke atas tebing, ia terjatuh. Beberapa jam yang lalu Kara masih anak-anak, karena ia terjebak di pantai itu. Dan untuk menyelamatkan ayahnya, sekarang ia telah meninggal. Kemudian karena tidak mendapat obat, Patricia pun mengalami kejang-kejang. Kemudian ia juga meninggal. Tidak ayah, lakukan sesuatu. Karena penuaan yang sangat cepat, mata Guy semakin kabur. Kerutan di wajahnya juga semakin terlihat. Saat kematian sudah dekat, Guy dan Priska yang berencana untuk cerai itu kemudian bergantung satu sama lain. Di sisi lain, Maddox menemukan buku catatan yang ditinggalkan oleh pengunjung sebelumnya. Ada banyak nama orang yang terjebak di pantai tersebut. Sama dengan Maddox, Merrick terjebak di pantai aneh tersebut. Hal itu membantu mereka memahami pantai tersebut. Tempat ini banyak mengandung magnet. Mengandung mineral spesifik selama jutaan tahun. Membuat sel-sel kita menua lebih cepat. Kemudian tiba-tiba Trent terpikirkan cara lain. Ketika dia pergi ke dokter gigi untuk mengambil X-ray, dia harus mengenakan pelindung, sehingga dia bisa menjalani prosedur X-ray dengan aman. Tebing itu memiliki banyak celah. Hal itu dapat mencegah pantai mempengaruhi mereka. Jadi mereka bisa keluar dengan aman. Namun di mana mereka bisa menemukan jalan keluar? Menjelang matahari terbenam, Trent melihat kamera di atas bukit. Siapa yang mengawasi mereka? Mengapa mereka melakukan ini? Semua adalah misteri. Saat malam hari penyakit mental Charles kambuh. Ia mulai menyerang Trent. Ia pun mencoba menghentikan Charles. Trent meminta agar yang lainnya bersembunyi. Namun Maddox dan Trent bertemu istri Charles, yang menderita hipokalsemia. Ia harus mengonsumsi makanan berkalsium tinggi sebagai pelengkap, dan waktu yang begitu cepat, mengakibatkan kalsium tidak terpenuhi. Tulang di seluruh tubuhnya semakin rapuh. Tubuhnya menyusut dan terlihat sangat horor. Ini menjadi adegan yang paling menyeramkan dari film ini. Istri Charles pun meminta mereka pergi. Sedangkan di luar, Priska berusaha menyelamatkan Guy. Ia lalu melukai Charles dengan pisau berkarat. Dengan cepat, karat itu meracuni darah Charles. Sejauh ini, Charles dan keluarganya meninggal di pantai tersebut. Kini tersisa 4 orang, yang juga harus bersiap-siap. Guy dan Priska pun cepat menua.
Guy mulai pikun. Bahkan ia lupa alasan datang ke pantai. Sebelum fajar, Guy dan Priska juga meninggal. Hanya Trent dan Maddox lah yang tersisa. Saat ini mereka telah mencapai usia paruh baya. Tanpa diduga, mereka akan tetap bersama setelah 13 jam. Sebelum kematian datang, Trent mengeluarkan surat dari keponakan manajer. Namun isi surat tersebut sangat mengejutkan. Surat itu berisi pesan untuknya. Pesan yang akan mengubah takdir mereka. Ada terumbu karang tidak jauh dari pantai. Mereka harus melewatinya. Ini adalah kesempatan mereka untuk keluar. Tanpa menunggu, keduanya langsung berenang menuju terumbu karang itu. Mereka menemukan lorong di bawah laut. Tampaknya dengan cara ini mereka bisa keluar. Mereka pun berenang melalui celah karang. Akankah ini menjadi akhir dari penderitaan mereka? Namun tiba-tiba, tepat ketika Trent dan Maddox berenang keluar dari terowongan, pakaian Maddox tersangkut karang. Akankah mereka bisa selamat dari situasi ini? Si sopir mengamati mereka beberapa saat. Ia melihat keduanya berenang untuk keluar. Kemudian ia menelepon. Anggota terakhir dari percobaan ke-73 telah meninggal. Observasi selesai. Sopir itu ternyata adalah anggota penelitian pabrik farmasi Warren, yang bertugas untuk mengembangkan obat. Bagian yang paling memakan waktu dari pengembangan obat adalah uji klinis. Jadi untuk mempersingkat waktu, mereka memanfaatkan pantai itu. Dengan demikian sangat mempersingkat waktu. Mereka menggunakan pasien-pasiennya sebagai percobaan. Ternyata, saat mereka sampai di resort, minuman yang dibawakan oleh pelayan cantik itu mengandung obat khusus yang dibuat oleh Warren Pharmaceuticals. Ternyata mereka adalah percobaan yang ke-73. Mereka telah menghilangkan banyak nyawa. Ternyata dalang di balik layar itu adalah manajer resort. Ketika dia mengetahui bahwa semua anggota percobaan ke-73 sudah mati, ia meminta semua orang berduka untuk mereka selama 3 detik. Kemudian ia membuat pengumuman. Alam membuat pantai itu karena sebuah alasan. Warren memang ditakdiran untuk menemukannya. Dalam ekspedisi penelitiannya, kita memang harus menguji obat-obatan dalam 1 hari, bukannya seumur hidup. Tak disangka, saat manajer resort menyapa objek percobaan selanjutnya, seorang pria membawa buku catatan nama-nama kepada polisi. Perbuatan jahat perusahaan farmasi itu akhirnya terbongkar. Ketika Trent dan Maddox masih berusaha keluar, mereka mengambil nafas dari lubang terumbu karang. Faktanya, pantai itu seperti miniatur kecil bumi. Semua yang terjebak di sini akan mengalami waktu yang lebih cepat. Mereka akan melewatkan masa mudanya. Anda tidak akan merasakan seberapa cepat waktu berlalu. Semakin Anda tua, waktu akan terasa semakin cepat. Saya merasa baru kemarin masih anak-anak. Tiba-tiba hari ini seperti sudah tua. Memang hidup seseorang itu singkat, tapi jadikan hidup yang singkat itu berharga untuk orang di sekitar